الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada bulan Syawal ini kita kembali memulai kajian-kajian kita di Masjid Dakwah ini, yaitu kajian rutin Sabtu sore, di mana telah kita liburkan selama 1 bulan lebih, dan insya Allah kedepannya semoga dapat kita isi dengan rutin. Dan para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum, tentunya masih dalam rangka man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilma sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya di antara sunnah-sunnah di bulan Syawal ini, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawal maka annama shoma ad-dahra. Barang siapa yang berpuasa pada 1 bulan Ramadan kemudian dia ikuti dengan puasa 6, maka dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Dalam riwayat yang lain disebutkan man shoma syahra Ramadan fa syahrun bi asyari syahrin. Barang siapa yang puasa 1 bulan penuh pada bulan Ramadan, maka 1 bulan itu terhitung seperti 10 bulan. Wa man shoma sittan min syawal, dan barang siapa yang berpuasa 6 pada bulan Syawal, faka'annama shoma sanah, maka dia seperti sudah berpuasa 1 tahun penuh. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Mungkin antum bisa menyebutkan salah satu sunnah pada bulan Syawal? Ada yang lain tahu? Hah? Para akhwat tahu kira-kira? Kok senyum-senyum ditanya senyum-senyum? Nikah, iya betul, itu yang saya maksud. Iya, makanya pada bulan Syawal ini ada beberapa ikhwan kita yang akan nikah. Itu merupakan salah satu sunnah pada bulan Syawal, karena Rasulullah SAW juga banyak melangsungkan pernikahannya pada bulan Syawal. Dan di bulan Syawal ini juga ternyata terjadi bencana di kalangan kaum muslimin, ya, di mana ketika mereka sedang asik-asiknya melaksanakan Idul Fitri, terjadilah gempa yang sangat dahsyat. Ini merupakan salah satu peringatan, ya, peringatan bagi seluruh umat manusia, khususnya pada kaum muslimin. Bukan berarti alam tidak lagi bersahabat dengan kita, ya, bukan berarti demikian.
kita yang tidak mau bersahabat dengan alam. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda firman Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydiyan nas." Telah muncul kerusakan di bumi dan di laut akibat ulah tangan manusia. Ya, akibat ulah tangan manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga bersabda, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa bumi ataupun yang menimpa diri kalian kecuali sudah ditentukan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan. Dan dalam firman yang lain dikatakan tidak ada satu bencana kecuali itu akibat ulah kalian sendiri, akibat ulah manusia sendiri. Para hadirin rahimallahu iyyakum, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun." Bukan kami yang menzalimi mereka, tapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Para hadirin rahimallahu iyyakum. Kalau sedikit kita tinjau beberapa bencana yang terjadi di Indonesia khususnya, itu banyak yang menimpa tempat yang masyhur dengan simbol-simbol Islam, seperti Aceh, Nanggroe, Darussalam, terkenal dengan teras Mekahnya, ya, Serambi Mekah, masuknya Islam pertama di sana dan seterusnya, masih terkenal sebagai Serambi Mekah, walaupun lama kelamaan sudah tidak terkenal serambinya, tinggal WC-nya nggak tahu lah. Ya, para hadirin rahimallahu iyyakum, namun yang namanya Aceh itu masih sebagai simbol Islam, ya, sebagai simbol Islam. Bahkan kemarin ini telah ditetapkan oleh anggota dewan mereka, ya, dari DPRD menetapkan hukum syariat. Tentunya hukum syariat menurut yang mereka maksud, demikian. Namun kata-kata seperti ini masih ada simbol-simbol syariat. Dan memang kita lihat ternyata di Aceh pula yang terjadi bencana yang menelan ratusan ribu. Karena kalau bahasa koran sudah 100.000 ke atas itu berarti ratusan ribu. Kalau sudah 1.000 ke atas korban dikatakan ribuan. Kalau sudah 11 di atas 10 itu puluhan orang, itu bahasa koran, supaya menarik perhatian si pembaca. Para hadirin rahimallahu iyyakum, ini simbol-simbol Islam. Demikian juga di Tasikmalaya itu kota santri, banyak sekali pesantren di sana. Nah, yang lebih ironi lagi ini di Padang, yang sangat dikenal, kalau suku kami Minangkabau itu sangat dikenal dengan adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Adat itu bersendi berdasarkan syariat bersendikan kitabullah. Itulah slogan orang Minangkabau. Namun di sini pula terjadi bencana yang sangat dahsyat, gempa yang sangat dahsyat yang tidak kalah dengan bencana-bencana sebelumnya. Para hadirin rahimallahu iyyakum, sekali lagi bukan berarti alam yang tidak bersahabat dengan kita. Kita yang memang sudah merusak alam. Alam ini dirusak oleh manusia bukan berarti dia harus karena dia congkel-congkel bumi atau korek-korek dulu, tidak seperti itu. Rusaknya alam ini juga dikarenakan kemaksiatan umat manusia. Ya. Rusaknya alam berkaitan dengan kerusakan manusia. Semakin dekat seorang manusia itu kepada sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan semakin makmur dan semakin jaya. Oleh karena itu banyak kita lihat dalam hadis-hadis di mana dalam prakteknya Rasulullah mengkaitkan dengan kejayaan-kejayaan umat Islam. Seperti mengkaitkan kejayaan umat Islam dengan menyegerakan berbuka puasa. La yazalun nasu bil khairi, la yazalun nasu bil khair, la yazalun nasu zahiran, la yazalu hadzal din zahiran ma'ajjalul fitr. Bahwasanya agama ini akan tetap jaya selama orang-orang menyegerakan berbuka puasa. Ini dikaitkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Dengan artian semakin jauh umat manusia, semakin jauh khususnya kaum muslimin dari sunnah Rasulullah SAW, berarti semakin dekat pula kehancuran dan bencana-bencana.
Oleh karena itu yang paling parah manusia, yaitu manusia yang paling parah, yang paling jahat di muka bumi, kata Rasulullah, yaitu mereka yang langsung menyaksikan hari kiamat. Inna syarran nasi, manusia yang paling buruk adalah mereka yang ketika hari kiamat mereka dalam keadaan hidup. Itulah dia yang menunjukkan semakin banyaknya bencana demi bencana, hukuman demi hukuman. Namun para ikhwatiddin jarang sekali orang-orang yang memahami hal ini. Ketika sudah terjadi bencana, mungkin sebulan, 2 bulan, mayoritas orang-orang yang terkena bencana tersebut sadar dan masjid mulai penuh, bahkan masjid yang mungkin sudah runtuh sebahagiannya itu dipenuhi oleh kaum muslimin, padahal tadinya ketika masjid tersebut mengkilat tidak ada satupun yang datang kecuali hanya 2 atau 3 orang, itu pun yang sudah pensiun. Ya. Namun ketika terjadi seperti itu terjadi. Dan ini juga pengalaman saya waktu di Pakistan, ya, di akhir-akhir pulangan saya, itu terjadi gempa yang sangat dahsyat. Ya, di Quetta. Gempa yang sangat dahsyat dan beritanya sampai ke Indonesia. Itu terjadi pada malam hari. Pada pagi subuhnya masjid itu sangat ramai seperti sholat Jumat. Gak mampu menampung kaum muslimin yang sholat subuh seperti sholat Jumat. Kan belum pernah terjadi kita sholat subuh seperti sholat Jumat. Yang paling sedikit itu adalah sholat jamaah, yang paling sedikit itu sholat subuh. Namun waktu itu yang paling banyak, ya, sholat subuh seperti melimpah keluar seperti sholat Jumat. Demikian. Namun kesadaran itu sedikit demi sedikit terkikis, sama seperti Aceh sekarang. Sedikit demi sedikit mulai kembali kepada kondisi mereka yang dahulu, lupa dengan sebuah bencana yang menelan ratusan ribu orang, di mana tidak ada seorang pun yang melihat fenomena tersebut kecuali meneteskan air mata. Para hafidin rahimallahu wa iyyakum. Dalam surah An-Nahl ayat 112 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah memberi kepada kalian sebuah permisalan sebuah kampung yang aman dan damai. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, yang mengeluarkan hasil-hasil bumi di semua tempat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah kampung pertama aman. Aman, tentram dan banyak rezekinya banyak, mengeluarkan berbagai macam hasil, sangat makmur. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aman. Mengapa demikian? Karena aman adalah anugerah yang sangat mahal. Makanya orang yang memiliki harta yang melimpah ruah, jika dia tidak aman, dia tidak akan bisa menikmati hartanya tersebut. Ya. Namun orang yang merasa aman, walaupun hanya dengan tempe bacem, dia akan menikmati tempe bacem tersebut. Mungkin dia akan merasakan tempe ini kok rasa ayam penyet. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Karena perasaan amannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aman. Karena aman ini memang satu nilai yang sangat tinggi dalam satu negeri. Rumah tangga saja kalau tidak aman, itu bagaikan bagaikan kalau kata orang bagaikan api dalam sekam. Itu rumah tangga yang tidak aman. Tidak aman di sini ya bertengkar. Ketika suami melihat istri seperti seperti kucing dengan anjing, mau bertengkar saja seperti kucing dengan anjing. Demikian, tidak aman. Padahal kalau dilihat rumahnya sangat mewah, kendaraannya sangat bagus, namun tidak aman. Akhirnya si suami tidak pernah aman, merasa tidak pernah betah dalam rumah. Karena apa? Tidak menikmati rumah yang sangat mewah. Ya, tidak menikmati istri yang mungkin cantik, lebih cantik dibandingkan istri-istri yang lain. Karena tidak aman, maka dia tidak betah dalam rumahnya.
Allah memberi permisalan satu negeri yang aman, makmur, kemudian hasilnya melimpah ruah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Di mana negeri tersebut mengeluarkan berbagai macam hasil-hasilnya di seluruh tempat. Ini kan menandakan makmur, atau kata orang gemah ripah loh jinawe. Ya. Baldatun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kan begitu istilahnya. Ini kata-kata yang sering diungkapkan oleh kelompok yang selalu ingin khilafah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Padahal semua orang juga menginginkan ini. Lantas fakafarat bi an'umillah. Tapi mereka kafir dengan nikmat Allah. Jadi nikmat Allah yang diberikan Allah kepadanya, pertama keamanan, dia tidak merasa itu sebagai nikmat. Merasa satu hal yang biasa-biasa saja. Ya memang itu manusia. Manusia begitu. Dia tidak merasa nikmat tersebut satu nikmat kecuali setelah nikmat tersebut pergi dari dirinya. Kecuali setelah nikmat tersebut hilang dari dirinya, barulah dia merasa betapa indahnya, betapa berharganya, berharga tingginya nilai nikmat tersebut. Ya. Jadi keamanan, kemakmuran yang ada di negeri tersebut mereka timpali dengan mengkafiri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana? Fa'adzaqahullahu libasal ju' wal khauf. Akhirnya Allah menimpakan kepada mereka kelaparan yang tadinya makmur jadi kelaparan, wal khauf, rasa takut. Coba bayangkan, sudah lapar, ketakutan. Belum lagi digempa ya. Masih sudah lapar dan ketakutan. Ini merupakan balapetaka yang sangat hebat. Orang lapar kalau dia takut itu masih bisa ditahan. Dia masih bisa dengan aman mencari rezekinya untuk menghilangkan rasa laparnya. Tapi ketika dia sudah lapar kemudian takut, apa yang harus dia lakukan? Dia tidak akan mampu melakukan apapun. Karena takut, ya. Karena lapar ini dibarengi dengan rasa takut. Itulah bala bencana, bala petaka yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum-kaum yang mengkafiri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Apa sebabnya? Bima kanu yasnaun, karena perbuatan mereka. Lagi-lagi di sini Allah mengatakan karena perbuatan mereka. Ya, karena perbuatan mereka. Jadi pada intinya segala malapetaka, bencana, musibah dan seluruhnya di atas bumi ini itu semuanya akibat ulah manusia. Bima kanu yasnaun, akibat ulah mereka sendiri. Ya, akibat ulah mereka sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau, uritu nara fa'aksaru ahluha an-nisa. Aku diperlihatkan neraka. Ternyata penduduknya yang terbanyak, mayoritas penduduknya adalah kaum wanita. Faqila ya Rasulullah ayakfurna billah. Ya Rasulullah, apakah karena wanita-wanita itu kafir terhadap Allah? Kata Rasulullah, walakinna yakfurnal ashir. Tapi mereka bukan dikarenakan hal itu, tapi mereka kafir terhadap nikmat yang telah diberikan suami-suami mereka. Yakfurnal ihsan. Mereka mengingkari kebaikan orang lain. Apabila kamu berbuat baik sepanjang tahun, kemudian dia lihat ada kekeliruan di antara kamu satu kali, maka dia akan katakan, sungguh aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Nah ini yang kita ambil di sini, ya, di mana penghuni neraka itu dikarenakan apa? Kafir terhadap nikmat. Kafir terhadap nikmat. Oleh karena itu kata Rasulullah, man syakaron nas faqad syakarallah. Barang siapa yang bersyukur kepada manusia, berarti dia telah bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur kepada manusia saja, Allah Subhanahu wa taala menjadikan para istri ini sebagai penduduk neraka. Bagaimana dengan mengkafiri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kafir terhadap nikmat, ya, kafir mensyukuri nikmat bukan dengan cara hanya mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini harus kita garis bawahi. Bukan berarti setelah makan alhamdulillah selesai urusannya, tidak hanya itu.
itu hanya syukur dari sisi lisan. Pada hakikat daripada syukur itu adalah terwujud, terrefleksi dari tindak tanduk kita. Itulah orang yang bersyukur. Kalau hanya sekedar slogan, itu nggak laku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adik bersandi syarak bersandi kitabullah, adat bersandi syariat bersandi kitabullah. Hanya sekedar slogan nggak laku. Dalam Islam itu tidak hanya slogan, ada perbuatan, ada keyakinan. Ya. Ketika kita mengatakan Islam adalah yang terbenar, atau Islam is the best solution, katanya kan begitu. Islam merupakan solusi yang terbaik. Apakah hanya sekedar omongan saja, ataukah memang terwujud dalam tindak tanduk sikapnya sehari-hari? Jika tidak bernilai. Ya. Dan oleh karena itu Islam tidak hanya sekedar slogan. Oleh karena itu para ikhwan fillah rahimallahu iyyakum, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah itu tidak melihat jasad kamu, tidak melihat fisik kamu, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kalian dan amalan kalian. Ya, hati kalian dan amalan kalian. Percuma kalau kalian para laki-laki yang gagah, ganteng. Percuma kalian para wanita-wanita yang cantik jelita kalau hatinya hati yang jauh dari Allah dan tidak ada amalan solehnya sama sekali. Ini semua nanti akan menjadi penghuni neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimallahu iyyakum, dan lebih dahsyat lagi kalau dia masuk neraka jahanam, mungkin dia saja yang akan disiksa oleh Allah. Namun kalau akibatnya gara-gara dia Allah menurunkan bencana, tentu ini satu malapetaka secara umum, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fattaqu wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu dengan bencana di mana tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana, dia tidak pilih-pilih, oh yang mabuk saja, yang enggak salat saja, yang enggak. Ketika banjir enggak bisa pilih-pilih. Jadi ke rumah orang yang enggak salat saja, habis. Sebelahnya yang salat enggak kena. Ya. Tidak ada seperti itu. Ketika bala bencana datang, ya habis seluruhnya. Yang salafi, mau nggak salafi, mau bid'ah, yang tadi sama saja, pukul rata. Ya, demikian para ikhwan fillah rahimallahu iyyakum. Ketika sebuah hotel Ambacang katanya ambruk, kan begitu? Apakah semuanya nggak sholat? Pasti ada orang-orang yang sholat, pasti ada orang-orang yang baik. Namun ketika bencana itu muncul, dia tidak akan pilih bulu, tidak akan pandang bulu, semua akan dibabat habis oleh bencana tersebut. Tinggal ketika dia nanti dibangkitkan, ya masing-masing dengan perhitungannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu hal itu haruslah menjadi ibrah bagi kita. Kita yang paling penting yang masih hidup ini. Yang sudah tewas urusannya selesai. Ya. Yang sudah mati urusannya selesai. Kita haruslah menjadikan hal itu sebagai ibrah. Nah, menjadikan sebuah ibrah, pelajaran bagi kita. Dan ayat yang terakhir yang kita bacakan tadi sebagai pelajaran bagi kita, bahwasanya kita usahakan juga ketika ada hal-hal orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, kita jangan tinggal diam. Ya, kita berusaha ya dengan kemampuan kita untuk memberikan dakwah kepada mereka, karena bisa jadi gara-gara mereka kita kena bencana. Sebagaimana diungkapkan Rasulullah dalam sebuah hadis di mana permisalan antara orang yang buruk dan orang yang baik seperti yang sedang menaiki sebuah kapal, di mana mereka-mereka yang jahat ataupun buruk, maksudnya bukan buruk rupanya ya, mereka-mereka tidak taat, mereka berada di dek 1, sementara orang yang soleh berada di dek 2. Kemudian yang di dek 1 kehausan, mereka tahu di balik dinding ini ada air, begitu. Mereka sangat tahu di balik dinding ini ada air. Namun mereka menyimpulkan kalau kita naik ke atas itu mengganggu orang yang di atas. Kenapa enggak kita bolongin saja? Air itu kan dekat. Di balik dinding ini saja enggak jauh air itu. Kenapa kita harus naik-naik capek kemudian mengganggu orang yang di atas? Ya. Kenapa harus capek-capek seperti itu? Bolongin saja. Kata Rasulullah, kalau orang yang di atas tahu mereka bolongin kapal, namun diam saja, dan itu kan urusan mereka. Ya, itu kan urusan mereka. Yang penting kita, maka fagharaqu jami'a, mereka akan tenggelam seluruhnya.
namun apabila mereka mencegahnya maka mereka akan selamat seluruhnya. Jadi para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum, ya, bisa jadi orang-orang yang saleh dalam satu negeri mereka lah pencegah terjadinya bencana. Dan bisa jadi orang-orang durjana, pelaku-pelaku maksiat satu negeri, mereka yang pengundang bencana. Kita nggak tahu, di Medan belum terjadi apa-apa. Apakah dikarenakan orang-orang yang soleh, yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala masih menahan-nahan, ya, atau dikarenakan hal-hal yang lain, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Ketika hujan yang sangat di mana curah hujannya sangat banyak di Medan misalnya. Kita nggak tahu apakah ini memang dikarenakan ketaatan manusianya atau dikarenakan hewan-hewan ternak. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatar." Allah tidaklah mereka enggan membayar zakat harta mereka kecuali Allah akan menahan hujan dari langit. Walaulal bahaim lam yumtiru. Seandainya tidak dikarenakan binatang-binatang ternak, niscaya tidak akan ada turun hujan. Kita nggak tahu turun hujan yang demikian lebat di kota Medan ini dikarenakan kita atau dikarenakan ayam, atau dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala masih sayang dengan hewan-hewan ternak yang ada di kota Medan dan sekitarnya. Kita nggak tahu. Ma'asyiral muslimin rahimanallah wa iyyakum. Ya, demikian bahwasanya bencana yang terjadi itu seluruhnya adalah akibat ulah kita. Saya bacakan sebuah hadis yang mungkin Anda pernah dengar, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Syekh Al-Albani dari Abdullah bin Umar, di mana kata Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, kemudian beliau bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai sekalian orang-orang muhajirin, khamsun idza butulitum wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Ada 5 hal yang mungkin akan menimpa kalian dan aku berlindung kepada Allah semoga 5 hal ini tidak menimpa kalian. Pertama, lam tuzhirul fahishatu min qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasya fihim at-ta'un wal awja' allati lam yakun madat fi aslafihim alladhi madu. Tidaklah dilakukannya kemaksiatan dengan cara terang-terangan kecuali akan dijangkitkannya penyakit-penyakit ta'un, penyakit-penyakit kolera, penyakit-penyakit menular. Dikarenakan apa? Dikarenakan kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan. Coba kita lihat penyakit-penyakit menular dari penyakit menular AIDS misalnya yang sampai sekarang belum tahu gimana cara penanggulangannya. Bahkan dari penyakit hewan pindah ke manusia. Dari mulai flu burung kok pindah ke manusia. Padahal flu manusia tidak seperti itu ganasnya. Tapi ketika flu burung berjangkit pada diri manusia, begitu sangat hebatnya, sangat ganas. Babi, flunya babi pindah ke manusia. Dikarenakan apa ini? Dikarenakan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Penyakit yang ditimbulkan pada diri manusia itu sendiri saja banyak yang belum tertanggulangi. Sekarang ditambah penyakit-penyakit hewan dipindahkan ke manusia. Kita nggak tahu nanti flu apa flu apa lagi, flu anjing, flu kucing. Kita nggak tahu lagi bagaimana kelanjutannya. Ya. Dikarenakan apa? Rasulullah menyebutkan dikarenakan kemaksiatan yang sudah dilakukan dengan terang-terangan. Bukan berarti kalau kemaksiatan dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi boleh, ya. Kemaksiatan yang dilakukan dengan cara tersembunyi, terselubung, ya. Itu tandanya mereka malu berbuat maksiat. Namun ketika dilakukan dengan cara terang-terangan, berarti mereka sudah tidak punya malu lagi melakukan kemaksiatan tersebut. Ya, sudah tidak malu-malu lagi. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Walam yang kemudian mereka akan ditimpakan kelaparan di mana belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Walam yang kudul mikyala wal mizana illa ukhidu bis-sinin wa siddatul ma'unah wa jawri sultan alaihim. Tidaklah mereka mengurangi timbangan dan sukatan kecuali mereka akan ditimpakan musim paceklik dan akan ditimpakan kesulitan dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki.
dan akan ditimpakan aniaya seorang penguasa. Coba kita lihat, antum pergi ke pasar lah. Yang tukang jual ayam itu biasanya ada timbangannya dua. Ya. Caranya bagaimana? Kalau ayam, kalau sekarang berapa harga ayam sekilo? Enggak tahu antum. Berapa? Afat lah yang tahu. Sekarang sekitar 22 atau 24 per kilo. Ya. Kalau kita tawar 22 misalnya harga 24, dikasihnya tapi pakai timbangan yang ini. Begitu. Ya. Jadi mengurangi timbangan itu satu hal yang sepertinya sudah biasa-biasa saja di pasar. Udah. Jadi kata Rasulullah SAW, hal ini akan membuat musim paceklik dan akan membuat orang-orang itu menjadi susah kehidupannya. Para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Susah kehidupan itu tidak identik dengan miskin. Ya. Susah kehidupan itu tidak identik dengan miskin. Susah kehidupan itu berkaitan dengan qanaah seseorang. Sekarang itu di mana kita cari orang miskin? Coba cari di Medan ini mereka yang nggak makan satu hari. Susah carinya. Yang nggak makan satu hari, susah carinya. Di tempat saya saja di dusun namanya dusun 1A. Mencari orang miskin saja susah. Mencari orang miskin. Namun yang perasaan miskin banyak. Makanya ketika dia nggak dikasih zakat, loh Pak, tahun kemarin kami dapat zakat. Ya. Ambil zakat melihat dia tahun kemarin termasuk orang yang memang membutuhkan, tahun ini tidak. Namun sepertinya zakat sudah menjadi turun-menurun. Nenek kami dapat zakat, mak kami dapat zakat, maka nggak dapat zakat. Jadi sepertinya zakat fitrah itu jadi warisan. Begitu. Ada komplain seperti ini. Padahal lembu, memang sih rumahnya reot, lembunya 7. Ya namanya juga di samping lembu, kandang lembu rumahnya kan nggak mungkin pakai minimalis begitu. Kan nggak mungkin ya sesuai dengan kandang lembunya dong. Ya. Namun tetap merasa miskin. Pejabat-pejabat itu banyak yang merasa miskin, bukan nggak banyak yang merasa miskin. Buktinya harus maling sana maling sini, padahal sudah miliaran uangnya. Disusahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kehidupannya. Nggak cukup. Selalu saja nggak cukup. Kemudian ditimpakan aniaya seorang penguasa. Nah, kalau kita mendapatkan seorang penguasa yang aniaya, yang zalim, maka jangan penguasanya pertama dituding-tuding. Penguasa begini, penguasa begitu. Introspeksilah pertama sekali itu masyarakatnya. Ya, masyarakatnya. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib didatangi oleh seorang Khawarij. Wahai Ali bin Abi Thalib, mengapa ketika kamu memerintah sekarang tidak seperti pemerintahannya Abu Bakar dan Umar? Sekarang bagaimana ini? Gunjang-ganjing politik segala macam, perang saudara. Gimana kamu ini? Gitulah kira-kira dia memprotes Ali bin Abi Thalib yang waktu itu sebagai khalifah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Waktu zamannya Abu Bakar dan Umar yang menjadi rakyatnya aku. Dan ketika aku yang menjadi khalifah yang menjadi rakyatnya kamu. Makanya kalau rakyat yang seperti kamu ini begini jadinya. Ya. Jadi pada ikhwatiddin rahimallahu iyyakum, jadi masyarakat, tatanan masyarakat, akhlak masyarakat, ya, sifat masyarakat itu sangat berkaitan sekali dengan munculnya seorang pemimpin. Kondisi seperti Indonesia ini gak akan mungkin Allah mengangkat seorang pemimpin seperti Khalifah Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab. Ya, itu gak akan mungkin. Kalaupun muncul gak akan sanggup kita. Gak akan sanggup kaum muslimin di Indonesia kalau Allah menunjukkan ada seorang pemimpin seperti Umar bin Khattab, nggak sanggup. Nanti pada demo, ya, demonstrasi, begitu. Afat-afat keluar, nggak setuju begitu. Demikian. Para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Makanya, ya, seorang penguasa yang aniaya itu dikarenakan masyarakatnya. Kemudian walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'ul qatar minas sama' walaula al-bahaim lam yumtiru. Tidaklah mereka enggan membayar zakat harta mereka kecuali Allah akan menahan hujan dari langit. Kalau seandainya tidak dikarenakan hewan-hewan ternak, niscaya tidak akan turun hujan. Kemudian walam yanqudu ahdallahi wa rasuli illa sallallahu alaihim aduwan
min ghairihim fa'akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Tidaklah mereka melanggar perjanjiannya dengan Allah dan dengan Rasulnya, kecuali Allah akan jadikan orang-orang kafir menguasai mereka, dan orang-orang kafir tersebut akan merampasi sebagian harta-harta yang ada di tangan mereka. Coba perhatikan, ya. Allah akan membuat orang kafir itu menang menguasai kaum muslimin. Apakah dikarenakan orang kafir ini kuat? Tidak demikian kata Rasulullah. Karena apa? Karena orang Islam sudah menanggalkan janjinya terhadap Allah dan Rasulnya. Janji seorang muslim terhadap Allah dan Rasulnya itu adalah Islam. Kalau semakin jauh seorang dari Islam, niscaya orang kafir akan semakin kuat. Itu berbanding terbalik dia. Ya. Kekuatan orang-orang kafir dengan kekuatan kaum muslimin, ya, standarnya adalah bagaimana kaum muslimin melaksanakan Islam itu. Semakin tipis pelaksanaan kaum muslimin terhadap syariat Islam, maka kekuatan orang-orang kafir akan semakin tinggi. Semakin hebat kaum muslimin dalam melaksanakan syariat Islam, sunnah Rasulullah SAW, maka bagaimanapun kekuatan orang kafir akan lemah, ya, akan lemah menghadapi kaum muslimin. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Ya, jadi kaum muslim itu lemah itu bukan dikarenakan orang-orang kafir itu kuat. Kaum muslimin dicaplok negerinya, orang-orang kufar dengan seenaknya melakukan invasi ke negara mereka. Bukan dikarenakan mereka itu kuat sebenarnya, bukan. Tapi dikarenakan kaum muslimin itu yang jauh dari agamanya. Walam yahkum aimatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyar bima anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah para pemimpin mereka berhukum dengan kitabullah dan memilih hukum dari apa yang turun oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan menjadikan di antara mereka saling iri dengki dan saling perang saudara. Nah, demikian. Tidak akur. Gara-gara apa? Gara-gara pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hafidin, kalau 5 poin ini di mana Rasulullah berdoa agar sahabatnya tidak mendapatkan musibah seperti ini, seluruhnya kembali kepada ulah manusianya. Ya. Bencana-bencana yang disebutkan Allah dalam hadis ini seluruhnya kembali kepada ulah manusianya. Demikian para hafidin rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat, kita lupa. Kita merasa seperti banyak yang mulai muncul selentingan-selentingan di kalangan orang-orang Medan, ya. Karena dia lihat di mana-mana terjadi bencana, di Medan belum. Mungkin kalau Medan ini banyak orang-orang soleh. Begitu mulai muncul seperti itu. Mungkin kita ini ya masih baguslah, kan begitu. Ya. Muncul ucapan-ucapan seperti ini. Ya, memang sepertinya sifat seperti itu sudah ada dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila dia diberikan rezekinya yang lapang, kemudian dimuliakan oleh Allah, dia merasa dia mulia, diberikan kelapangan yang cukup dalam rezekinya, dia akan katakan, sungguh Allah itu telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun kalau disempitkan rezekinya, maka dia akan katakan, sungguh Allah telah menghinakanku. Padahal hina dan tidak hinanya seorang di hadapan Allah bukan tidak berkaitan dengan tingkat ekonomi seseorang. Tidak ada hubungannya sama sekali. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Jadi apa yang terjadi intinya adalah kurangnya rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya rasa syukur, ya. Kalau saya sekitar 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu rombongan safari dakwah ke Padang sana, saya belum pernah melihat ada kota seperti itu. Ciri khasnya apa? Kalau kita naik bus, suara musik busnya itu kedengaran 5 meter. Kalau bus tidak punya musik, nggak akan ada yang naik. Itu dia.
Kalau di Medan kan angkot, itu pun kalau penumpangnya lagi kosong baru dia kuatkan volume musiknya karena stresnya dia itu nggak ada penumpang. Ya. Tapi kalau di Padang, kota Padang ini lain. Penumpang itu nggak mau naik bus kalau nggak ada musiknya. Kok kedengaran musik? Ini baru, Iko baru kan begitu. Demikian para hadirin. Itu kita lihat dari yang nampak-nampak saja, kita nggak tahu yang lain-lainnya. Demikian. Baru situ saya ke Batam nggak begitu, Jakarta juga nggak begitu, Jogja juga nggak begitu, Surabaya nggak ada begitu. Nah, satu keistimewaannya, ya keistimewaannya masyarakatnya. Demikian. Dan anehnya lagi, banyak kedengaran adanya kemurtadan malah di negeri Sumatera Barat yang merupakan simbol Islam. Kalau Sumatera Barat terkenal dengan pejuangnya Tengku Imam Bonjol kan begitu. Imamnya udah hilang, benjolnya yang tinggal. Karena tinggallah kemaksiatan yang ada. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Allahu a'lam bishawab. Mungkin Allah itu marah dikarenakan apa? Dikarenakan kalian katakan kalian adalah orang yang teguh memegang Islam, tapi ternyata amalan kalian tidak. Kalau kita lihat maksiatnya di Jakarta itu kan jauh lebih parah dibandingkan Sumatera Barat. Apalagi mereka yang disebutkan Jakarta Underground. Jakarta Underground itu bagaimana Jakarta di bawah tanah, artinya tempat-tempat yang memang tempat-tempat maksiat. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Ya, semoga kaum muslimin yang tewas terkena bencana tersebut, semoga itu sebagai kafaroh bagi mereka, sebagai penghapus, ya, sebagai penghapus dosa-dosa mereka. Karena Rasulullah sendiri menyatakan dalam sebuah hadis, asyuhada ummati khamsun, orang yang mati syahid di kalangan umatku ada 5. Pertama, al-mat'un, mereka yang meninggal karena kena sakit supak ataupun kolera. Wal mabtun, mereka yang meninggal karena sakit perut. Kemudian wal gharaq, mereka yang meninggal dikarenakan hanyut. Wal hadam, mereka yang meninggal karena tertimpa benda keras. Wa syahid fi sabilillah, dan mereka yang tewas dalam pertempuran meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan yang tewas tentunya yang tertimpa reruntuhan bangunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka termasuk golongan orang-orang yang syahid, dan semoga hal itu sebagai kafarah bagi mereka, dan yang terpenting adalah sebagai ibrah bagi kita. Ya, sebagai ibrah bagi kita, jangan sampai ulah kita menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menimpakan azabnya. 3 hari yang lalu kita berbincang-bincang dengan seorang dosen UTU, ya. Dia memang orang awam, ya, karena diprediksikan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika, mereka melihat bahwasanya curah hujan di Kota Medan itu sudah makin banyak, ya, curah hujan makin banyak. Diprediksikan dalam 1 bulan ini kemungkinan akan terjadi banjir sebagaimana banjir yang terjadi tahun 2000. Anda masih ingat banjir yang terjadi tahun 2000 di mana Kampung Lalang itu penuh, ya? Yang Anda mungkin pernah lewat jembatan Kampung Lalang, itu kan tinggi, itu semeter di atas itu. Itu tahun 2000 dulu. Yang rumahnya sekitar sungai, tahulah itu. Ya, kejadian yang merenggut cukup banyak korban. Jadi diperkirakan lebih besar dari itu. Ini masih perkiraan, ya, masih perkiraan. Kita nggak boleh yakini juga 100%. Namun, ya namanya juga Badan Meteorologi. Mereka punya perkiraan-perkiraan yang bisa jadi tidak, bisa jadi iya. Ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah, demikian. Demikianlah para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam bala bencana, dan semoga saudara-saudara kita yang tentunya kaum muslimin yang tertimpa bencana dan yang tewas tertimpa reruntuhan, semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang mereka lakukan dan menggolongkan mereka termasuk orang-orang yang mati syahid dan dikumpulkan Allah dalam surga kelak. Saya kira itu saja. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur.